Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di warahmatullahi sini wabarakatuh. kita akan berdiskusi tentang studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis itu adalah studi yang dilakukan untuk mengukur kelayakan suatu peluang bisnis. Studi kelayakan bisnis berfokus mengidentifikasi potensi masalah dalam bisnis agar usaha yang dijalankan dapat bertahan lama dan jauh dari sebuah kerugian. Bisnis yang melakukan studi kelayakan ini memiliki tingkat keberhasilan 35% lebih tinggi. Presentasi ini bertujuan untuk memahami tahapan kunci dalam studi kelayakan. Oke, next. Oke, di sini ada yang namanya tahap pertama, yaitu analisis pasar. Itu ada 3 poin. Yang pertama, pastinya ada target pasar. Di dalam SKB atau studi kelayakan bisnis, kita bisa mengidentifikasi target pasar dan kebutuhan para calon pelanggan kita. Lalu kemudian kita bisa mengukur ukuran pasar, tren pertumbuhan. Tren pertumbuhan seperti misalnya ada yang viral-viral nih, misalnya kayak kemarin viralnya tren boneka Labubu. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai acuan atau referensi. Dan terakhir ada segmentasi pasar seperti demografi, geografi, psikografi, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada analisis SWOT, yang mana kita tahu sendiri analisis SWOT itu dia di dalamnya yang pertama itu ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, di dalam studi pasar ini, dia menunjukkan permintaan tinggi terhadap produk makanan organik di Jakarta. Ini contoh kasus. Pertumbuhan ini mencapai 15% per tahunnya. Oke, next slide. Tahap 2, analisis teknis dan operasional. Ada 3 kriteria, yaitu lokasi bisnis yang optimal, dan tata letak fasilitas. Teknologi yang dibutuhkan, yang kedua teknologi yang dibutuhkan, dan ketersediaan sumber daya dari teknologi bahan mentah. Yang ketiga kapasitas produksi, seberapa mampu dan seberapa besarnya suatu perusahaan itu produksi dalam satu waktu atau periode. Next. Oke. Next. Silakan. Halo. Yang ketiga yaitu analisis hukum dan regulasi. Terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama izin usaha. Izin usaha itu izin usaha untuk lisensi dan syarat hukum yang berlaku. Dampak dari lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan, CSR. Yang ketiga yaitu kontrak dan perjanjian dengan pihak ketiga. Penting untuk mengurus izin mendirikan bangunan, IMB, dan izin usaha perdagangan SIUP. Next. Oke, kita masukkan per tahunnya. Ke tahap yang keempat, yang mana kita akan... Oke, sorry. Tahap keempat. Oke, nice. Kita akan masuk ke tahap keempat, yaitu di mana kita akan menganalisis suatu sumber daya manusia atau SDM tentunya. Yang pertama, kita bisa menentukan struktur organisasi dan kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, kita bisa rekrut
para calon karyawan yang ingin bekerja di perusahaan kita, tentunya kita bisa merekrutnya, lalu kemudian kita bisa melatih mereka, dan kita bisa mengembangkan skill-skill yang mereka miliki tentunya. Yang ketiga itu ada kompensasi tentunya, yang mana kompensasi sendiri itu memiliki sistem yang harus terstruktur dan jelas, serta ada yang namanya benefit untuk memotivasi para karyawan bekerja dengan penuh bekerja dengan ulet maksudnya. Di dalam kasus ini perusahaan membutuhkan 50 karyawan produksi. Kualifikasinya misalnya SMK teknik dan pengalaman minimal 2 tahun. Oke, next slide. Oke, yang kelima merupakan tahap analisis keuangan. Yang pertama ada 3 tahap biasanya. Yang pertama proyeksi pendapatan. Proyeksi pendapatan biaya laba dan rugi. Yang kedua arus kas, titik impas BP, dan periode pengembalian modal. Yang ketiga ROI dan NPV, tingkat pengembalian investasi yang kita taruh modal ya, kapan, dan nilai sekarang, nilai bersih sekarang. Next. Oke, kesimpulan dari diskusi kita kali ini yaitu mendapat 3 bagian. Yang pertama yaitu ringkasan temuan studi kelayakan. Yang kedua itu rekomendasi apakah bisnis ini layak atau tidak. Yang ketiga yaitu langkah selanjutnya implementasi atau revisi rencana bisnis. Oke, mungkin cukup sekian diskusi kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.